Ya memang munculnya varian Mu ini banyak diperbincangkan lagi karena kemarin usai badai varian Delta, kondisi COVID-19 saat ini kan sudah mulai landai Ya, baik. Kok muncul lagi ada varian baru di Indonesia gitu kan. Kita akan dalami hal ini pemirsa. Sudah terhubung bersama kami ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI. Kita sapa, selamat pagi. Assalamualaikum Dr. Nadia. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Maria, Mas Bayu. Pagi. Sudah terhubung juga nih Dr. Nadia, ada Dr. Fauka Arinil Aulia, dokter ahli patologi RSLI Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Fauka. Selamat pagi. Ya, saya ingin ke Dr. Fauka langsung lah. Ini publik mempertanyakan, apalagi ini varian Mu ini dokter, silakan dijelaskan. Tentang varian Mu, emang sudah dijelaskan oleh WHO bahwa saat ini statusnya masuk ke dalam kelompok varian of interest. Varian Mu ini sudah dideteksi di beberapa negara. Yang perlu kita waspadai dari masyarakat Indonesia saat ini, meskipun kasus sudah mulai ada, tapi kita tetap harus melaksanakan prokes ya dalam aktivitas sehari-hari. Kalau untuk dari segi penanganan pasien, kewaspadaannya adalah pada ciri-ciri yang dicurigai adanya mutasi, kita harus melakukan rujukan sampel untuk genome sequence. ya. Dok, kalau bicara soal karakter gitu, kalau Delta kan kemarin sifatnya lebih cepat ya, Agresif. menular gitu. Nah kalau Mu ini, apa yang harus diwaspadai dari sifat si varian baru ini? Saat ini masih terus dilakukan penelitian ya dan pengambilan data dari negara-negara yang sudah melaporkan adanya varian Mu. Nah, nanti data-data ini sementara statusnya dari WHO masih termasuk varian of interest. Nah, varian of interest ini adalah mutasi baru terjadi di susunan nukleotidanya. Jadi untuk klinis pasien, kemudian efeknya terhadap terapi dan vaksinasi. Oke, baik. Saya ingin ke Dr. Nadia. Dr. Nadia, update dong dok, informasinya pastikan juga begitu. Varian Mu ini di Indonesia sudah ada belum? Iya, kalau sampai per hari ini ya, kita belum mendeteksi adanya varian Mu ini. Walaupun dari tanggal 30 Agustus pada waktu itu WHO mengatakan ada 39 negara yang sudah melaporkan varian Mu, tapi sampai saat ini sudah bertambah lagi menjadi 46 negara ya. Jadi dan itu termasuk beberapa negara di sekitar kita, artinya di Asia, yaitu di Jepang, India, Hong Kong, dan Korea Selatan. Nah ini tentunya mengapa tadi kita harus terus waspada ya, karena kecepatan virus ini yang kemudian penyebaran ke negara-negara lainnya ini relatif lebih cepat. Oke. Penyebaran tadi meskipun tadi kata Dr. Faukan masih diteliti gitu ya, masih dalam bahan kajian WHO gitu. Nah tapi mungkin dari literatur, mungkin dari informasi government to government, mereka-mereka yang terkena varian Mu ini dampaknya tuh kayak apa dok? Dokter Nadia maksud. Iya, baik. Jadi kalau dari segi klinisnya hampir sama ya, artinya tidak ada yang bisa kita lihat apakah kemudian yang mendapatkan varian Mu ataukah varian Delta ini terlihat secara perbedaan gejala klinisnya. Tetapi yang pasti mengapa kemudian WHO memasukkan varian Mu ini sebagai varian of interest dikarenakan ada beberapa hal subvarian-varian yang terjadi di varian Mu ini memiliki mutasi yang sama pada mutasi yang terjadi di varian Alpha yang kita tahu ini lebih cepat menular. Kemudian dia memiliki mutasi yang terjadi di varian Beta, yaitu yang dikatakan bahwa dia bisa menurunkan efektivitas dari vaksin dengan mengelabui sistem titer antibodi kita dengan proses netralisir tadi, sehingga antibodi tidak bisa segera menetralisir virus yang masuk itu. Kemudian dia juga memiliki sifat dari virus Delta, di mana kita tahu virus ini lebih cepat menular dan meningkatkan tingkat keparahan. Nah, hal inilah yang tentunya kemudian menjadi dasar bahwa WHO memasukkan sebagai varian Mu. Tetapi untuk pemeriksaan ya kepastiannya tetap harus melalui pemeriksaan genome sequencing. Oke, itu paling tidak gambarannya. Dokter Fauka, sebagai dokter ahli patologi di sini, Anda mungkin apakah sudah mendapatkan informasi dari berbagai jurnal misalnya, apa sih gejala-gejala yang bisa didiagnosis dari setiap pasien yang ternyata terjangkit varian baru Mu ini?
Kalau gejala pastinya itu masih sama seperti varian-varian yang lalu. Oh ya. Jadi ya masih didominasi oleh saluran respirasi bagian atas ya. Kalau selama ini ya katanya ada demam juga. Yang membedakan adalah dengan ciri-ciri tertentu. Kalau dari Rumah Sakit Indrapura ini contohnya adalah pasien yang adalah pelaku perjalanan internasional ya, salah satu perjalanan internasional Indonesia. Jadi dengan ciri-ciri yang berbeda itu yang kami tujukan untuk dilakukan pemeriksaan whole genome. Oke, baik, nanti kita ngobrol lagi ya Dokter Fauka dan juga Dokter Nadia. Kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.